Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bapak akan menjelaskan dengan materi yang sama di pelajaran ketiga, yaitu tentang anak soleh, dengan pembahasan anak yang santun. Yang santun itu bagaimana sih Pak? Yang santun itu maksudnya baik, budi pekertinya, berbicara yang baik, yang halus, tidak membantah, tidak berbicara keras, lemah lembut, tidak berkata kasar. Pokoknya selalu menumbuhkan rasa kebaikan di dalam dirinya. Adapun di sini Bapak ingin menjelaskan tentang beberapa contoh sikap santun. Yang pertama, kalian apabila bertemu dengan siapapun itu wajib mengucapkan salam. Misalkan kita ketemu teman, Assalamualaikum. Nah, jangan ketemu teman, woi, gitu, nggak boleh ya. Pertama kita ngucapin Assalamualaikum, kita tambahin bro, gitu. Assalamualaikum sob, gitu. Pokoknya panggilan-panggilan rasa kasih sayang kepada teman kita nggak apa-apa. Yang penting pertama kita awali dengan Assalamualaikum, karena arti dari salam itu memberikan kesejahteraan kepadamu. Berarti kalau kita mengucapkan salam, berarti kita telah mendoakan teman kita. Dan adapun yang kedua yaitu berbicara tenang, lemah lembut, gitu. Tidak berbicara dengan nada yang tinggi, gitu. Tidak berbicara dengan nada yang terburu-buru, gitu. Agar apa? Agar teman kita tahu apa yang kita bicarakan, gitu. Nggak nyerocos saja ngomongnya, gitu, enggak. Tapi kita berbicaranya pelan-pelan, gitu. Agar lawan dari lawan pembicara kita itu faham apa yang kita bicarakan, gitu. Kalau yang ama yang lebih besar, ama yang lebih tua, berbicara yang lembut, jangan teriak-teriakan berbicaranya, gitu ya. Terus yang ketiga itu kita harus peduli dan suka menolong teman. Apabila teman kita membutuhkan pertolongan, membutuhkan apapun itu, gitu. Misalkan bro, tolong dong bantuin saya, gitu. Ini lagi kesusahan, gitu. Bantuin kalau kita bisa membantu, gitu. Segera mungkin. Karena apa? Karena insya Allah apapun yang kita lakukan di dunia ini, Allah akan mengembalikannya, gitu. Jadi kalau kita dalam keadaan susah, banyak sekali yang akan membantu kita. Terus yang keempat itu berteman tanpa pilih kasih, gitu. Tidak memandang ras, tidak memandang suku, tidak memandang yang kaya dan yang miskin, tidak memandang mana yang jelek, mana yang cakep, tidak memandang apapun itu, tidak memandang mana yang pintar dan mana yang bodoh, semua rata, gitu ya. Jadi kita tidak tidak pilih kasih dalam memilih teman, gitu. Terus yang kelima, tidak mencela teman kita, gitu. Dan dengan perkataan yang buruk, maksudnya bagaimana Pak? Ya jadi kita udah mencela, terus kita nggak berbicara yang kotor, gitu. Nggak boleh. Kalau misalkan itu teman kita tidak suka dengan perkataan tersebut, jauhkan, gitu. Jangan sampai membuat sakit hati teman kita. Terus yang kelima itu mencela dengan yang keenam, rendah hati, ya, menerima segala apapun yang diterima, gitu. Apapun yang diberikan oleh teman kita, misalnya kita kerja kelompok, gitu ya. Terus teman kita udah diberikan satu-satu tugasnya, dan apapun tugas yang diberikan oleh teman kita, gitu, untuk menjadi satu bahan,
itu kita harus terima. Dan kalau misalkan salah jangan disalahkan, jadi harus didiskusikan gitu, seperti itu. Dan yang ketujuh itu kita harus selalu minta maaf kalau kita salah. Jangan gengsi ya, gengsi gede-gedean gitu, nggak boleh. Kita harus meminta maaf kalau merasa kita salah. Kalau kita benar, agar walaupun kita merasa benar gitu, kalau kita mau punya permasalahan, kita sebaiknya kita meminta maaf gitu ya. Karena kalau setiap muslim yang bermusuhan selama 3 hari itu, nanti Allah itu melaknat kita gitu. Jangan sampai Allah melaknat kita. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedelapan itu tidak menguasai milik teman kita gitu. Misalkan kita pinjam hapusan, pinjam pensil, terus kita menguasai bawa sampai itu punya kita gitu. Yang dipinjam, terkadang kita yang minjem lebih galak daripada yang minjemin gitu ya. Jadi teman kita misalkan minta lagi pulpennya kepada kita, kita lebih galak, lu pelit tuh gitu, kamu pelit, kamu gini, dasar harga berapa sih, nggak boleh gitu. Udah dipinjemin malah lebih galak. Aturan alhamdulillah, terima kasih ya telah meminjamkan pulpen ini gitu ya. Terus yang kesembilan itu kita selalu memberikan ucapan selamat gitu apabila teman kita mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan apapun itu, misalkan berulang tahun gitu, atau misalkan mendapatkan nilai baik, misalkan kita berlomba-lomba di dalam kelas gitu. Jadi dia mendapatkan nilai yang lebih baik, kita mengucapkan selamat. Agar apa? Agar hati dia senang dan bisa memotivasi diri kita. Terus yang ke-10 yang terakhir, kita selalu mengucapkan terima kasih apabila kita telah dibantu. Seperti tadi kita minjem pensil, minjem pulpen, kita malah bukannya kita mengucapkan terima kasih, kita balikinnya nih pulpennya, pulpen udah nggak nyata gitu. Nggak boleh gitu. Ini pensil udah jelek aja gitu, nggak boleh. Udah minjem ngata-ngatain. Jadi itu yang hanya bisa Bapak berikan dari 10 contoh sikap santun yang harus kita teladani gitu ya, harus kita amalkan gitu dalam keseharian kita. Mudah-mudahan kita menjadi anak yang soleh, anak yang patuh, anak yang nurut, dan anak yang berbakti kepada orang tua, berbakti kepada guru. Dan semoga Allah selalu melindungi kita dari segala macam penyakit, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita di setiap langkah-langkah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.